Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita memasuki Advent yang kedua pada pagi hari ini. Selamat beribadah bagi jemaat, baik yang ada di rumah, yang sedang sakit, maupun yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Selamat beribadah dan memasuki ibadah Advent yang kedua. Kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kasihanilah kami, doa dari dua orang buta. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita melalui Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama membaca ayat ini, yaitu Matius 9 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Mari Bapak Ibu sekalian yang sudah siap kita baca bersama-sama ayat ini. Demikian LAI memberi judul Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Kita akan mulai ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana. Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka percaya, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut kehendak." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Janganlah supaya seseorang pun mengetahui hal ini, tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu." Amin. Berbahagialah kita yang dikaruniakan sabda Tuhan, dan lebih berbahagia jika kita memperhatikan, melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Advent mengingatkan kepada kita persiapan kita di dalam menyambut Natal, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali yang perlu kita peringati, sehingga kita terus mengingat akan kasih yang besar daripada Allah bagi kita masing-masing. Tetapi kita perlu ingat, saat-saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang pasti akan digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang orang mengatakan bahwa mungkin Allah ini lalai menepati janjinya, sehingga ia tidak datang-datang. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan melalui 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, bahwa dikatakan demikian, jika Tuhan Yesus tidak datang-datang itu bukanlah suatu kelalaian atau lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya semua orang berdosa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi tanda-tanda zaman saat ini dengan nyata menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu yang semakin mendekat melalui sistem alam yang mulai goncang. Gunung meletus yang dulunya tidak terlalu banyak, sekarang di mana-mana gunung itu sudah meletus. Gempa bumi di Cianjur, juga di tempat-tempat yang lain. Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua tanda-tanda ini sudah mulai diberikan. Itulah sebabnya kita harus senantiasa waspada, bukan hanya menghadapi Natal, tetapi kedatangannya yang kedua kali. Di lain segi kita sungguh bersyukur oleh karena saat ini Injil hampir diberitakan di seluruh bagian dunia. Kalau dulu tempat-tempat yang terpencil itu sangat membutuhkan misionaris, tetapi saat ini Bapak Ibu sekalian melalui sistem teknologi yang canggih, maka belahan-belahan dunia yang tertutup pun bisa dijangkau oleh berita Injil. Kalau dahulu berita Injil hanya disampaikan melalui radio-radio, dan radio jangkauannya itu begitu pendek. Kita sempat melihat radio Shalom ya.
Saya bertemu dengan Bapak Bambang Cornelius, Pendeta Bambang Cornelius berkata, wah untuk menjangkau lebih luas ini harus jual mobil ya. Saya ini harus bekerja untuk operasional, sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi saat ini sudah berubah semuanya. Melalui HP, melalui WA, melalui laptop atau internet. Sekarang bisa menjangkau hampir seluruh bagian dunia. Sehingga tidak ada negeri yang dikatakan tertutup seperti tirai bambu. Semua dibuka. Bahkan rahasia-rahasia di dalam kitab suci yang dulu tertutup semuanya terbuka. Dan pertobatan terjadi secara luar biasa. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian sesuai dengan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Injil harus disebarkan di seluruh dunia. Dan saat ini penemu laptop, penemu komputer, penemu HP, semua adalah orang-orang Yahudi yang dikaruniai otak yang cemerlang. Sesuai janji Tuhan, sesuai melalui mereka lah nanti Injil bisa disebarkan di seluruh dunia. Penginjil Yudi Yonatan ini bagian misi di dalam Sinode GKT ya. Dan ini mungkin sudah mulai untuk memikirkan bagaimana melalui teknologi yang canggih bisa menjangkau wilayah-wilayah daerah-daerah yang tertutup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama menunjukkan belas kasihan daripada Allah terhadap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan akibat daripada dosa itu manusia harus menderita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui sakit penyakit. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada penderitaan yang lebih berat, yaitu di balik kematian. Itulah api yang tidak terpadamkan. Jika letusan gunung berapi aja sangat mengerikan, dampaknya sangat luas, membawa banyak korban. Apalagi api yang tidak terpadamkan. Itulah sebabnya Natal itu berarti kepedulian Allah terhadap manusia yang berdosa. Justru ketika kita masih berdosa dan tidak berdaya, justru Tuhan Yesus datang untuk menolong kita. Dia mati untuk orang yang berdosa. Inilah kepedulian Allah. Tetapi Natal juga merupakan wujud daripada belas kasihan Allah kepada semua manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita baca. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kepedulian Allah yang masuk di dalam sejarah kehidupan manusia dan yang berakhir di atas kayu salib dengan terpaku di atas kayu salib, menggantikan manusia berdosa karena Allah tidak ingin kita masuk ke tempat yang sangat mengerikan, penderitaan kekal, di mana Allah hadir dalam murkanya, dan disitulah Allah manusia terpisah selama-lamanya. Allah sungguh mengasihi kita. Palungan dan salib itu merupakan aksesoris Natal atau merupakan gambaran Natal yang sesungguhnya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia memulai karyanya seperti yang kita baca saat ini, yaitu di wilayah Galilea. Wilayah Galilea adalah merupakan wilayah bangsa-bangsa. Galil Hakoyim. Di antara banyak suku-suku bangsa dan bangsa berada di tempat di sana. Itulah karya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang dimulai dengan multi bangsa dan multilingua atau bahasa. Kapernaum, kota di tempat di mana mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Di sana merupakan tempat perdagangan yang begitu ramai karena dekat dengan Laut Tengah dan pasti ada pelabuhan-pelabuhan. Sehingga bangsa Romawi, Kaisar Romawi memungut pajak di sana. Tetapi Tuhan Yesus datang dengan wibawa dan kuasanya memanggil Matius si Lewi, yang biasanya Lewi itu dalam melayani bait Allah, kini menjadi memungut cukai. Dan ketika Matius dipanggil, dia langsung berdiri, tidak berkata apa-apa, dia langsung meninggalkan tempat pemungutan cukai. Maka ketika Tuhan Yesus berbicara dan juga makan di rumah Matius,
Maka orang Farisi berkata, "Ia makan dengan orang-orang berdosa." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa." Maka Bapak Ibu sekalian, Lewi yang biasanya melayani di bait Allah dikembalikan ke tempatnya yang semula, melayani Tuhan Yesus. Dialah yang menulis Injil Matius ini untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa janji Allah tentang Mesias itu sudah digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wujud kepedulian Allah yang saya katakan kepada manusia sebagai wujud daripada penggenapan nubuat, inilah yang ditulis oleh Matius yang membuktikan bahwa Mesias, janji Allah tentang Mesias sudah digenapi. Dan Tuhan Yesus telah datang menggenapi janji Allah. Yesaya 35 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan demikian. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air mengalir dari padang gurun, dari sungai di padang belantara. Itulah sungai belas kasihan Allah yang mengalir kepada manusia yang berdosa, yang hidupnya penuh dengan penderitaan dan sakit penyakit. Itulah karya Tuhan Yesus yang pertama-tama dimulai di wilayah Galilea, sehingga dia disebut orang Galilea, orang Kapernaum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Injil Matius kita melihat mukjizat demi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di wilayah Galilea. Melihat orang lumpuh berjalan dan orang buta melihat, bahkan orang yang sakit lumpuh dibangkitkan. Dan orang mati pun dibangkitkan. Seorang pemimpin daripada sinagog di sana, Bapak Yairus, mempunyai seorang anak perempuan yang 12 tahun menderita sakit. Dia sudah berusaha ke sana kemari dan anak itu tidak bisa sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Tuhan Yesus diundang ke rumahnya dan Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan umur 12 tahun, yaitu anak Bapak Yairus. Inilah wujud daripada kepedulian Allah. Inilah wujud daripada belas kasihan Allah kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita melihat bagaimana wujud atau belas kasihan Allah kepada kedua orang buta dari nas yang kita sudah baca tadi. Kedua orang buta ini berseru-seru kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah kami anak Daud." Anak Daud artinya Mesias, tetapi di dalam keterbatasan pengetahuan mereka. Bapak Ibu sekalian, di Palestina memang banyak orang-orang buta. Karena debu pasir yang pada musim kemarau itu bisa 5 bulan lamanya ada debu pasir. Kemudian menyebabkan lalat-lalat dan ini bisa membawa penyakit mata yang akhirnya bisa membawa kebutaan. Itu sebabnya laki-laki dan perempuan di sana itu pakai kerudung ya, untuk menutup kepalanya karena debu pasir yang luar biasa. Tapi di Indonesia tidak ada debu pasir ya, tapi ya tetap ditutup kepalanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar tentang iman percaya daripada kedua orang buta yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus dan memohon belas kasihan Tuhan Yesus, agar kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kedua orang buta ini memiliki iman percaya. Yaitu yang pertama, bahwa iman percaya ini timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita tahu dan pasti, kedua orang buta ini tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka itu di suatu tempat dan Tuhan Yesus sedang berada di tempat-tempat yang lain dan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dan mereka hanya mendengar dari banyak orang bahwa Tuhan Yesus itu datang. Dan orang-orang mengatakan bahwa Mesias itu datang untuk menolong manusia. Itulah sebabnya mereka mulai percaya dan menaruh harap kepada Tuhan Yesus yang adalah Mesias. Tetapi pengertian mereka hanyalah seorang Mesias
yang akan datang untuk menghancurkan penjajahan Romawi dan mengembalikan, yaitu pemerintahan bangsa Israel. Hanya itu yang mereka dengar. Dari hukum Taurat maupun dari cerita-cerita yang mereka pahami karena mereka buta. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia sungguh-sungguh mulai percaya dan menaruh harap kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan apa? Firman Kristus. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya dia memiliki pengharapan. Dalam pengharapan tersebut dia harus menunggu-nunggu kapan saatnya Tuhan Yesus itu lewat di situ. Kita tidak tahu berapa lama. Sebab tidak ada orang yang peduli yang mau membawa kedua orang buta itu datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga hanya dia pasrah menunggu-nunggu. Dari iman itu timbullah pengharapan. Tetapi pengharapan ini harus diuji dengan waktu. Kapan Tuhan benar-benar lewat di hadapan mereka. Disinilah Bapak Ibu sekalian, iman percaya harus dibuktikan dengan kesabaran dan ketekunan dan kesetiaan di dalam menunggu waktu Tuhan yang tepat, di mana Tuhan bertindak untuk menyatakan kuasa-Nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa iman yang benar itu adalah iman yang bisa menunggu waktu Tuhan yang tepat. Apakah kita memiliki iman yang sederhana dan bersedia menunggu waktu Tuhan yang tepat? Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan pasti melakukan yang terbaik tepat pada waktunya. Itulah sebuah lagu, Waktu Tuhan, yang liriknya mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di situ Bapak Ibu sekalian, iman yang benar harus bersedia menunggu waktu Tuhan. Jika tidak, kita pasti akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jika tidak, kita bisa mengandalkan orang lain. Dan akhirnya itu membawa kekecewaan yang besar di dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kedua orang buta ini. Kapan Tuhan Yesus lewat? Dia percaya, dia berharap, tetapi dia sabar, menunggu dengan tekun dan sabar. Kapan Tuhan Yesus lewat dan mengulurkan tangan bagi mereka. Itulah yang pertama, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Melalui iman mereka berharap dan menantikan waktu Tuhan yang tepat. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah iman. Itu iman yang benar itu diwujudkan dengan berani menghadapi tantangan. Iman yang benar itu berani menghadapi tantangan. Di dalam ayat 28a dikatakan, ketika Tuhan Yesus benar-benar lewat di depan mereka, dan mereka berseru-seru, kasihanilah kami, hai anak Daud, atau Mesias. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Lewat saja di depan mereka. Tuhan Yesus lewat, tidak digubris, saudara-saudara. Tuhan seolah-olah nggak peduli kepada kedua orang buta. Terus saja Tuhan Yesus berjalan untuk menuju ke sebuah rumah. Hal ini dilakukan apa? Oleh Tuhan Yesus untuk menguji kesungguhan imannya. Karena iman yang benar itu harus menghadapi berbagai macam tantangan. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui kejadian tersebut, seandainya Anda sekalian tidak digubris gimana ya? Oh, Ibu Gembala gak gubris lalu apa? Mau apa? Mutung ya? Udah usah pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar bahwa sesungguhnya iman itu membutuhkan keberanian kita dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28.
kita akan menjumpai di situ seorang perempuan Siro-Fenisia atau bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan yang dilenyapkan oleh bangsa Israel, tetapi ada umat yang dipilih oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Inilah perempuan Kanaan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan tersungkur dan minta tolong karena anaknya itu sakit, kerasukan setan dan sangat-sangat menderita. Murid-muridnya mau mengusir dia karena dia berteriak-teriak terus. Lalu Tuhan Yesus menjumpai wanita Kanaan ini. Dan dia berkata, aku hanya diutus di antara domba-domba yang terhilang atau di antara domba-domba yang terhilang di antara umat Israel. Ayat ini dipakai oleh agama-agama lain. Loh, itulah Yesus hanya untuk domba yang terhilang di Israel. Padahal Tuhan Yesus sedang menguji iman daripada wanita ini. Maka dia terus memohon, Tuhan tolonglah aku. Sampai Tuhan Yesus mengatakan demikian, tidak patut memberikan roti diberikan kepada anjing. Ini anjing piaraannya. Kalau ada anjing piaraan kita sedang makan itu ada di bawahnya ya. Lalu wanita itu berkata, remah-remahnya pun bisa dimakan oleh anjing-anjing itu. Melihat iman yang besar itu, Tuhan Yesus berkata, Ibu, Gunai. Ini sama dengan Ibu Maria. Sebutan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia berkata, Gunai, jadilah padaku menurut perkataanmu. Anaknya pun disembuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tidak hanya untuk bangsa Israel, untuk bangsa Kanaan, untuk semua bangsa di dunia ini. Demikianlah Tuhan Yesus juga melakukan kepada kedua orang buta ini. Orang buta ini tidak putus asa. Dia terus berjuang, mungkin meraba-raba atau meminta tolong kepada orang, terus berseru-seru, anak Daud kasihanilah aku. Dan orang buta terus berjuang supaya menjumpai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada sampai masuk ke dalam sebuah rumah. Disitulah kedua orang buta ini menjumpai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus masih menguji imannya. Demikian, apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Mengapa Tuhan Yesus masih menguji imannya Bapak Ibu sekalian? Karena orang-orang buta ini kalau dipikirkan itu pekerjaannya ringan ya. Pekerjaannya apa? Cuma minta begitu ya. Kan ringan pekerjaannya, enggak usah repot-repot ya. Tuhan Yesus mau kesungguhan iman mereka. Mereka mau diubahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menguji imannya. Dia berkata, Tuhan, Kurie ya, itu Tuhan artinya ya. Kami percaya. Jadi terbukti kalau pengenalannya kan Tuhan Yesus tidak jelas itu saudara. Kurie itu adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam iman yang sederhana, dalam iman yang mungkin pengetahuan Alkitabnya tidak banyak, tetapi Tuhan mendengar doanya, mendengar ceritanya. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan saat ini hidup kita dengan diuji, dengan tantangan-tantangan yang ada. Mungkin tantangan itu berupa waktu, berupa apapun juga. Sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita. Apakah kita menjadi putus asa, lalu gak berdoa lagi, lalu mutung. Sembahyang setahun ora di kubris ya wis ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Berdoalah senantiasa. Waktu Tuhan akan tepat pada waktunya. Iman yang sejati akan dibuktikan ketika kita tabah menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan tetap percaya, tidak ragu bahwa Tuhan pasti sanggup melakukannya. Itulah hal yang kedua. Iman yang siap menghadapi tantangan. Iman yang berani menghadapi tantangan. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari iman kedua orang buta, yaitu iman yang membawa pemulihan baik jasmani maupun rohani. Iman yang membawa pemulihan
baik jasmani maupun rohani. Allah kita yang kita kenal dalam pribadi Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan terhadap penderitaan manusia akibat dosa. Tetapi orang yang percaya haruslah bisa melewati ujian demi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, untuk bisa tahu sampai di mana iman percaya kita, dan terus memohon dan berdoa dan berseru-seru kepadanya. Demikian yang terjadi dengan kehidupan dua orang buta tersebut. Sampai dalam pemandangan Tuhan Yesus, dia lulus. Dan ayat 29 pada akhirnya, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah mata kedua orang buta itu, sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka seketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka meleklah mata mereka. Mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Karena imannya sungguh-sungguh teruji oleh waktu, oleh banyak tantangan. Dan Tuhan melihat lulus ujian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bayangkan ketika dia melek itu pertama siapa yang dilihat? Pasti pribadi Tuhan Yesus. Sebagai Allah yang penuh belas kasihan. Ketika berseru-seru, anak Daud kasihanilah aku. Akulah Allah yang mengasihi engkau. Dan aku sudah mendengarkan dan menjawab doa. Bapak Ibu sekalian, ayat emas pada hari ini. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan bagaimana? Sangat besar kuasanya. Ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan Elia. Dia mendatangkan api dari langit. Dikatakan itu manusia biasa sama seperti kita. Kenapa? Karena walaupun manusia nampaknya besar tetapi stres juga ya. Depresi dan minta mati. Bapak Ibu sekalian, Elia tidak beda dengan kita. Yang ditulis oleh Yakobus di sini pasal 5 ayat 17-18. Tetapi dia sungguh-sungguh berdoa karena Raja Ahab dan wanita Isabel, wanita Sebel ini, yang membuat hujan akhirnya tidak turun 3,5 tahun. Kemudian dia berdoa juga dan hujan turun dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Elia manusia biasa. Doa yang disertai dengan iman sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Akibat jamahan dari belas kasihan Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan kasihanilah kami. Terjawab Allah yang penuh belas kasihan, menolong kedua orang buta, memelekkan mata mereka. Tetapi belas kasihan Tuhan Yesus tidak terbatas hanya jasmani, hanya berkat-berkat secara jasmani. Tetapi Tuhan Yesus juga mencelikkan mata rohaninya. Ayat 30 dikatakan walaupun Tuhan Yesus dengan tegas melarang dia untuk mengatakan bahwa dia Mesias. Karena ini bisa menimbulkan kesukaran bagi Tuhan Yesus. Yaitu berhadapan dengan orang-orang Farisi. Tetapi ayat 31 dikatakan mereka memasyurkan nama Tuhan. Mereka terus menceritakan di daerah itu, di wilayah-wilayah daerah yang tersebut, memasyurkan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya mata jasmani, mata rohaninya, mata hatinya dibuka oleh Tuhan Yesus. Sehingga tidak bisa berhenti menyaksikan dan mau tidak mau menyaksikan apa? Memasyurkan nama Tuhan Yesus, Sang Mesias yang datang, yang menggenapi nubuat daripada kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita menghadapi masalah-masalah yang besar, yang tidak mudah teratasi seperti kedua orang buta ini. Tidak seorang pun yang bisa memelekkan orang buta, tetapi Tuhan Yesus itu bisa. Mungkin kita berkata imanku tidak sebesar hamba-hamba Tuhan. Oh, hamba-hamba Tuhan juga kecil imannya ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Matius 17 ayat 20 dikatakan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung.
Benarkah demikian? Benar Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Kristen Koptik itu ada di Mesir. Dia berada di dekat gunung. Dan pada waktu itu para ulama datang kepada mereka dan berkata, menurut kitab sucimu, Matius 17 ayat 20, iman yang sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tak beri waktu sekian bulan, doa sampai gunung ini pindah. Kalau enggak tak bantai semua. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen menangis menjerit kepada Tuhan bagaimana mengatasi hal ini. Tantangannya begitu berat. Mereka berdoa dan berpuasa ya, seperti GKT ini tentang puasa. Bapak Ibu sekalian, mereka berdoa berpuasa. Sampai sekian waktu yang ditentukan namanya gunung pindah apa tidak? Tidak Bapak Ibu sekalian. Sampai saatnya mereka dikumpulkan untuk di pantai. Dan saat itu seorang hamba Tuhan berdiri dan berkata, mari saudara-saudara sekalian, kita berseru sekali lagi kepada Tuhan, memohon belas kasihan daripada Allah kita. Allah yang dahsyat. Mereka menangis, menjerit dan berseru-seru. Dan Tuhan mendatangkan angin ribut, gempa bumi, dan angin yang besar, gunung ini benar-benar bergeser Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itulah Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mengalami penderitaan, kesulitan. Percayalah, iman yang sederhana pun Tuhan bisa jawab doa-doa kita. Asalkan kita mau menunggu waktu Tuhan. Asal kita mau menghadapi tantangan-tantangan iman. Mungkin kita mengalami kebutaan secara rohani. Mata hati kita buta. Sehingga kita tidak mampu menyaksikan kebesaran Tuhan. Allah yang menjadi manusia, yang berkorban bagi manusia. Allah yang mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Tetapi Tuhan sanggup memelekkan mata rohani kita. Yesaya 42 ayat 6-7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku membuka mata orang buta. Siapakah orang buta ini? Yesaya 43 ayat 8. Bangsa Israel dikatakan mereka buta dan tuli. Hanya Tuhan yang sanggup membuka mata hati. Dan Tuhan sudah melakukannya itu. Kepada kedua orang buta ini. Minggu Advent yang kedua. Mengingatkan kepada kita. Pentingnya memasyurkan dan memberitakan Injil Tuhan kepada siapapun yang kita jumpai. Natal bisa merupakan Natal yang terbuka untuk orang-orang yang baru percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita beritakan Injil Tuhan. Kita masyurkan namanya seperti kedua orang buta tersebut yang sudah mengalami zaman kasih Allah. Kiranya hati kita dijamah oleh kasih Allah dan kita mengalami kasih Allah yang besar. Bapak Ibu sekalian, bagi saya tidak pernah akan melepaskan situasi momen di mana saya bisa beritakan Injil, akan saya teruskan ini. Kadang-kadang saya diajak Bapak Anam mengunjungi tempatnya yang sakit. Saya lihat sembayangan di depan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya akan terus beritakan Injil. Dan sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dan saya mendoakan orang ini sampai saat ini. Tadi malam itu saya sempat makan rawon Bapak Ibu sekalian. Saya nginjili tukang rawon itu. Sampai istri saya berkata, ayo cepat pulang. Kalau udah cepat pulang tak teruskan itu saudara-saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Advent yang kedua. Dalam situasi yang sulit. Tetapi Tuhan Allah kita tidak berubah. Mari kita masyurkan namanya. Beritakan Injilnya. Tesunsun sudah berlalu, tetapi mari kita menjadi generasi-generasi yang terus dengan semangat memberitakan Injil Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, masyurkan nama Tuhan seperti kedua orang buta ini. Biarlah mata rohani kita dicelikkan dan kita mampu memandang kasih Allah yang terbesar yang sudah bernatal dan sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Dan memampukan kita melakukan kehendaknya. Mari kita berdoa.